Aku, Yusuf, tidak mau menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Memang sulit dalam hidup ini. 13 tahun aku ada di penjara. Kalian kan tahu kisahku, Yusuf. 13 tahun di penjara, tahu-tahu sekarang aku dijadikan menteri, mengurus seluruh Mesir ini. Tetapi ini bukan perkara yang mudah, kawan. Karena pandemi akan datang. Ceritanya, waktu aku dalam penjara, aku tahu-tahu dipanggil oleh Firaun. Karena Firaun bermimpi. Beliau bermimpi ada 7 lembu yang gemuk. Tahu-tahu muncul lembu yang kurus dan memakan lembu yang gemuk itu. Ngeri bukan? Lembu yang gemuk dimakan lembu yang kurus sampai habis. Kemudian Firaun juga bermimpi kembali. 7 gandum yang bernas dan gemuk, sehat. Muncul kemudian gandum-gandum yang buruk, memakan gandum yang bernas dan sehat itu. Mimpi yang mengerikan berulang-ulang pada Firaun. Kemudian Firaun memanggil semua orang, siapa yang bisa menerjemahkan mimpi itu. Aku bersyukur ketika Tuhan Allah memberi aku hikmat. Lalu aku memberitahu kepada Firaun, oh Tuhan, Raja Firaun. Itu artinya Tuhan akan membuat 7 tahun subur ini akan dimakan oleh 7 tahun masa kekeringan. Pandemi kekeringan akan memakan kesuburan. Semua orang akan menderita. Firaun terkejut. Lalu beliau berkata, kalau begitu, apa yang harus kulakukan? Waktu itu aku dapat hikmat dari Tuhan kembali. Karena itu kita harus suka berdoa, teman. Aku dapat hikmat. Begini, Tuan Firaun, sebaiknya tunjuk 1 orang untuk mengumpulkan hasil-hasil panen selama 7 tahun subur ini. Kemudian hasil panen itu akan memberi makan semua penduduk Mesir. Pada masa-masa kekeringan, Firaun terkejut mendengar jawabanku dan berkata, Yusuf, engkau sungguh orang yang diberkati Tuhan. Engkau saja yang kujadikan menteri mengurus semuanya ini. Aku terkejut dapat kesempatan itu. Aku disuruh mengatur seluruh negeri Mesir ini supaya bisa tetap makan dan minum. Nanti pandemi akan datang. Sungguh, ini tugas yang berat. Ini tugas yang tidak ringan. Firaun begitu percaya padaku. Kalian tahu? Sampai aku dikasih nama. Di sini orang jarang memanggil aku Yusuf. Di sini orang memanggil namaku Safnah Paneah. Safnat Paneah. Nama yang keren. Menunjukkan Firaun percaya. Tetapi aku juga sedih. Karena aku dapat tugas yang berat. Tapi aku diberi oleh Firaun juga seorang istri. Namanya Asnat. Anak Potifera. Apa yang harus kulakukan? Aku harus mencoba. Sekalipun aku harus mengatur 7 tahun masa subur ini. Menghadapi 7 tahun pandemi. Berani mencoba. Berani menerima tugas. Berani belajar.
berani bertanggung jawab. Itulah sikap anak Tuhan. Setuju kalian? Apakah kalian juga anak-anak yang berani mencoba, berani menerima tugas, berani belajar, dan berani bertanggung jawab? Kalau memang kau berani, ayo kita baca bersama-sama. Semangat. Seperti teks berikut ini. Aku ingat suka sekali aku membaca ini. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu. Karena ada upah bagi usahamu. Ayo ucapkan sekali lagi bersama Yusuf. Bagi kalian yang suka belajar, berani mencoba, berani menerima tantangan, tidak takut ujian, tidak takut menerima tugas, tidak takut menghadapi pandemi. Kita baca sekali lagi. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Kita ucapkan sekali lagi ya, kamu kita ganti aku ya. Tetapi aku ini, kuatkanlah hatiku, jangan lemah semangatku, karena ada upah bagi usahamu. Mari bersama Tuhan kita bisa ya. Ayo kita berdoa, kita minta kekuatan Tuhan menghadapi ujian. Aku tahu kalian juga sering menghadapi ujian, dan mungkin besok ada banyak ujian, ulangan, tantangan hidup. Pandemi akan kita hadapi bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, berilah anak-anak-Mu ini keberanian dan kekuatan menghadapi pandemi-pandemi, kesulitan-kesulitan hidup. Dan kami tidak menyerah, karena Tuhanlah kekuatan kami. Lindungi dan tolonglah kami ya Tuhan. Bersama Engkau kami hadapi semuanya. Amin. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Aku harus punya perencanaan yang baik. Jangan sampai hanya dikasih tugas kita hanya berdoa. Tidak cukup. Kita harus berusaha. Kita harus punya rencana seperti Tuhan punya rencana. Kita harus belajar. Kita harus berjuang. Kita harus berani. Ayo kawan-kawan. Mari seluruh penduduk Mesir dan seluruh dunia hadapi pandemi. Kekeringan akan datang. Ayo semuanya. Jangan takut. Ku tak akan menyerah. Sekarang aku akan melihat para penduduk, akan kugerakkan menyimpan hasil-hasil bumi. Sekarang aku ada di tengah-tengah penduduk Mesir. Atas nama Firaun akan kuperintahkan semuanya mengumpulkan hasil-hasil panen. 1/5 hasil panen atau 20% harus masuk di lumbung-lumbung Firaun. Akan kukelola semuanya supaya seluruh Mesir, bahkan seluruh penduduk dunia bisa menghadapi pandemi kekeringan yang akan datang 7 tahun lagi. Kita harus siap. Harus berani mencoba dan tanggung jawab. Semua orang harus tanggung jawab. Kita yakin kalau seluruh kita bersatu, berjuang, berusaha bersama-sama mengatasi pandemi. Pandemi apapun bisa kita kalahkan. Mari penduduk Mesir, kalahkan pandemi ini dengan kita bersatu. Bersatu pasti kita bisa. Ayo semuanya bersatu. Daripada aku kasih ini ke Firaun, lebih baik aku simpan sendiri.
Atau ku jual biar dapat uang. Ada orang-orang yang mau curang. Hets! Aduh, Tuhan. Kamu mau kemana? Ampun Tuhan, ampun. Ingat, pandemi yang akan terjadi harus kita hadapi bersama-sama, kawan. Jangan curang, jangan mementingkan diri sendiri. Ingat, 1/5 serahkan ke lumbung. Ini tanggung jawab kita semua demi anak-anakmu, demi keluargamu kelak. Baik Tuhan. Ya beginilah, banyak penduduk yang tidak tanggung jawab, tidak disiplin dalam pandemi yang mau dihadapi. Selalu banyak yang mau menghindar dari tugas dan tanggung jawab. Mari kita tertibkan semua orang yang gak tertib. Kamu ini lagi sudah diberitahu harus mengumpulkan hasil-hasil panen 20%, 1/5 ke lumbung Firaun. Memang banyak orang mau enaknya, mau pandemi bisa lewat, tapi nggak mau ikut usaha. Ini kelemahan penduduk. Aku harus menertibkan mereka semua demi kebersamaan. Tidak ada lagi. Ini lagi. Kamu ya. Ingat, pandemi kekeringan itu tidak bisa kita hadapi. Anakmu bisa kelaparan, keluargamu bisa kelaparan. Kalau semua penduduk seperti kamu tidak tertib. Iya Tuhan, maaf. Ayo sekarang ke sana. Iya, baik Tuhan. Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Kamu mau kemana? Ayo kirim ke lumbung Firaun. Ayo cepat. Ayo sana. Ayo lu malah lari. Ayo. Aduh, ini memang penduduk bandel. Ayo ke sana. Ayo. Memang susah ya mengatur orang-orang yang tidak punya rasa tanggung jawab. Tidak boleh demikian dengan kita, anak-anak Tuhan, teman. Kita harus membantu, saling menolong supaya pandemi bisa dihadapi. Panas. Di sini panas, di sana panas. Semuanya panas, aku tidak suka. Lihatlah gurun ini penuh dengan pasir. Tidak ada tanaman kecuali di tanganku. Ini pun sudah kering. Panas. Padahal ini belum masuk pandemi kekeringan yang dikatakan oleh Yusuf. Katanya 7 tahun lagi akan ada kekeringan. Belum pandemi kekeringan saja sudah kering. Maka tidak mungkin ide Yusuf yang bodoh itu. Katanya kita disuruh mengumpulkan panen 20% ke lumbung Firaun untuk menghadapi kekeringan. Itu ide tidak mungkin. Aku tidak mau. Akan kulihat seberapa berhasil Yusuf. Jangan menyalahkan aku seorang pesimis. Karena menurutku ide seperti itu sungguh tidak masuk akal. Menggerakkan seluruh masyarakat menabung. Apakah kalian suka menabung? Apalagi menabung hasil panen. Aku tidak suka. Panas. Tidak mungkin adalah kata-kata favorit si pesimis. Ya maaf, aku mengenalkan diriku sebagai si pesimis.
Mungkin kalian juga seperti aku, orang yang suka pesimis. Tapi apa salahnya pesimis? Aku memang banyak bicara, banyak komentar, peleter. Tapi maksudku baik. Aku ingin orang-orang waspada. Tapi memang harus diakui aku malas. Semua orang mulai menanam seperti perintah Yusuf. Aku malas belajar, malas berusaha, malah. Kalian juga malas kan seperti aku? Benar kan? Aku tahu kalian juga pemalas seperti aku dan pesimis. Kalau kita pesimis, sudahlah, nggak usah usaha, nggak usah belajar, ngapain? Toh kita akan gagal, malah gagal. Aku suka mengeluh, belum mulai lelah. Seperti kalian juga kan. Malas berdoa. Dan aku memang tidak suka berdoa. Bagiku mengandalkan Allah itu sebuah sikap yang berlebihan. Kita harus gunakan otak kita. Kalau kita tidak bisa, menyerah, mati, kekeringan, pandemi. Ya sudah. Memang nasib. Jadi kita semua akan mati karena pandemi kekeringan ini. Pesimis seperti aku. Apa salahnya? Nasib. Ternyata pandemi kekeringan begitu mengerikan. Pantas Tuhan memberikan mimpi kepada Firaun, 7 lembu kurus memakan 7 lembu gemuk. Ternyata begitu mengerikan. Ini baru tahun kedua, ketiga. Masuk tahun ketiga kekeringan. Sudah seperti ini. Tidak ada lagi tanaman yang hidup. Walaupun ada lumbung-lumbung Firaun, tapi apakah cukup ya untuk semua orang penduduk di Mesir, bahkan seluruh dunia yang datang ke sini? Tuhan, tolonglah hamba untuk bisa menyelamatkan penduduk dunia dan penduduk Mesir ini. Oh Tuhan, ini tugas yang berat bagiku. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Hadirnya Tuhan nyata saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Karyanya Tuhan nyata bagi yang setia dan percaya. Aku percaya tidak boleh menyerah, berserah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Tidak boleh putus asa, sebab hadirnya Tuhan nyata saat kita menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Karyanya Tuhan nyata bagi yang setia dan percaya. Aku percaya Tuhan memberi jalan keluar. Tetapi kekeringan ini begitu mengerikan. Pantang menyerah. Itulah kita, anak-anak Tuhan. Mari kawan-kawan bersatu. Kita berjuang. Kita berusaha bersama-sama mengalahkan pandemi-pandemi ini. Bersatu, pasti kita bisa. Benar kan?
Bersatu pasti kita bisa. Walaupun kekeringan mengerikan. Ada orang menangis. Penduduk Mesir, mengapa engkau menangis? Kita kekeringan, Pak. Keluarga kami kehabisan gandum. Kehabisan gandum. Iya, Pak. Tenang, ini baru tahun ketiga sudah kehabisan gandum. Kamu beli gandum di lumbung-lumbung Firaun. Silakan. Tapi Pak, kami juga kehabisan uang. Kehabisan uang. Kami habis, Pak. Hah, tenang. Kehabisan uang ini. Dengan uang ini engkau bisa membeli gandum untuk 1 bulan keluarga. Terimalah. 1 bulan. Beli di lumbung Firaun. Tapi kalau kami belikan uang ini untuk beli gandum, Pak, nanti ke depannya kami makan apa lagi? 6 bulan ke depan. Aduh, iya betul juga ya. Uang itu hanya bisa memberi gandum beberapa kilo, paling untuk beberapa saat. Begini aja, tenang. Sahabat, aku beri engkau ini uang yang banyak. Kamu bisa membeli gandum yang banyak di lumbungnya Firaun. Ini dengan uang ini, sebanyak ini engkau bisa bertahan 6 bulan. Lumayan kan? Masih menangis. Menangis. Kasih uang menangis. Kasih uang banyak masih menangis. Apalagi teman yang membuat kamu menangis? Tapi ini cuma untuk bertahan 6 bulan, Pak. Setelah itu kami akan mati kelaparan. Tolong, Pak. Benar juga ya. Benar juga. 6 bulan dan tidak ada lagi. Jangan-jangan lumbung Firaun juga akan habis dalam 6 bulan atau 1 tahun. Wah, gawat. Bahaya. Bahaya. Aku harus memikirkan bagaimana menolong mereka yang kekeringan ini. Aduh, bagaimana aku harus menolong mereka. Tuhan, beri aku hikmat supaya aku bisa menolong. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Hadirnya Tuhan nyata saat hati menyembah. Tuhan, tolonglah seluruh umat manusia supaya pandemi kekeringan ini tidak mematikan mereka dan anak-anak mereka. Tuhan, tolonglah. Tuhan, tolonglah. Aku ada ide. Aku ada ide. Aku ada ide. Ideku, aku akan bagikan benih kepada penduduk. Mereka akan menanam seberapapun hasilnya. 1/5 akan masuk ke lumbung. Sisanya untuk makan mereka. Usaha bersama-sama ini akan membuat kita lewat. Ini strategi jitu dari Yusuf. Tuhan terima kasih memberi ide ini. Kawan, mulai sekarang aku punya ide. Menyelamatkan anakmu dan keluargamu. Bukan cuma dalam bulan-bulan ini. Sampai 7 tahun kekeringan lewat. Engkau akan kuberi benih. Mau? Akan kuberi benih. Dan nanti dengan benih ini engkau bisa menanam. 6 bulan lagi engkau bisa panen. Dan ingat, 1/5 masuk lumbung Firaun supaya dibagikan orang lain.
yang 4/5 bisa engkau makan bersama anak dan keluargamu. Setuju? Ide yang bagus Tuhan. Iya, ide yang bagus. Ayo bagikan lumbung, ayo bagikan benih. Ide senang. Iya, ide brilian. Ayo menanam semua. Ayo, 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 ayo. Aku dapat ide. Benar memang. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Karyanya Tuhan nyata bagi yang setia dan percaya. Aku akan kubagikan semuanya. Benih-benih semua mulai menanam. Kekeringan harus dihadapi bersama. Ayo, kalau kita pribadi yang tekun berdoa, ulet, pantang menyerah, kita akan membuat sejahtera. Bukan cuma kita, keluarga kita, orang lain. Karena itu jangan egois. Maju di tempat dimanapun kita berada. Mari kita majukan bangsa kita di mana kita tinggal. Ayo semuanya maju dan kita panen. Dan panen itu ingat, jangan untuk diri sendiri saja, bagikan untuk orang lain. Karena kita berhasil karena Tuhan, maka kita juga berbagi dengan orang lain. Berhasil karena tekun berdoa dan pantang menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Walaupun tugasku berat, tantangan besar, tapi hadirnya Tuhan nyata saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan putus asa hadapi ujian, ulangan, tantangan, beban berat. Karyanya Tuhan nyata. Beri kita gagasan, ide. Yang penting jangan malas. Bagi yang setia dan percaya. Aku akan bagikan benih-benih. Semangat. Benih. Benih. Ternyata panen di mana-mana. 7 tahun kekeringan sudah lewat. Aku malu dengan Yusuf. Ternyata Yusuf berhasil membuat seluruh daerah ini panen. Dan melalui pandemi kekeringan 7 tahun ini dengan baik. Bahkan lumbung Firaun penuh dengan gandum. Aku salah. Ternyata sikap pesimisku salah. Ternyata perjuangan Yusuf berhasil. Karena itu semua kita yang pesimis, aku ajak untuk kita meniru seperti Yusuf. Sikap Yusuf yang pantang menyerah harus kita tiru. Aku akan meniru dia. Dia selalu mengatakan bersatu, berjuang, berusaha. Kita akan mengalahkan hambatan. Selama ini aku selalu pesimis, tidak berusaha. Pantas aku selalu gagal. Mulai sekarang, aku ingin seperti Yusuf. Pribadi yang berani mencoba. Pribadi yang bertanggung jawab. Kasih tugas berani. Hadapi ujian, ulangan berani. Pantang menyerah. Berani berkarya. Di tengah keterbatasan dan kesulitan. Padahal kukira dia tidak mungkin berhasil. Ternyata dengan Tuhan dia berjuang dalam doa dan iman dan dia berhasil. Kalau begitu aku ingin meniru Yusuf. Menyembah Tuhannya Yusuf yang penuh kuasa itu. Oh Tuhan, ampuni aku karena aku selalu pesimis. Tidak seperti hamba-Mu Yusuf. Tolonglah aku si pesimis ini.
Supaya mulai hari ini aku membuang sikap pesimisku. Aku ingin seperti Yusuf mengandalkan Engkau. Jangan pernah menyerah. Itu kata Yusuf. Aku percaya hadirnya Tuhan nyata saat hati menyembah. Ini buktinya. Yusuf bisa menolong semua penduduk Mesir dan seluruh dunia untuk bisa makan, bisa minum melalui pandemi kekeringan ini. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Karyanya Tuhan nyata bagi yang setia dan percaya. Sekalipun aku tidak seperti Yusuf, tidak sehebat dia, tapi mulai hari ini kawan, ayo semua kawan-kawan, jangan pesimis seperti kita dulu. Mari kita belajar berjuang, kalahkan pandemi bersama Tuhan. Memang Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tapi Dia berjanji pada Yusuf, pada kau dan pada saya, selalu menyertai. Tuhan memang tak pernah janji jalan selalu rata, bahkan banyak padang gurun, banyak kesulitan, apalagi bekerja bersama orang lain. Tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Karena itu jangan menyerah, mantap menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Hadirnya Tuhan nyata. Ayo hadapi segala tantangan di rumah, di tempat kita belajar, di masyarakat. Hadapi pandemi ini dengan tetap percaya. Jangan pernah menyerah. Aku tidak mau menyerah lagi. Aku tidak mau pesimis lagi. Halo teman-teman. Nah, kita sudah belajar dari Yusuf kan. Jadi pribadi pantang menyerah. Berani berjuang. Kalau kita bersatu pasti kita bisa mengalahkan segala hambatan. Apakah teman-teman pribadi yang berani mencoba? 7 lembu yang gemuk dimakan 7 lembu yang kurus dalam mimpi Firaun. Dalam hidup kita juga bisa menghadapi seperti itu teman-teman. Situasi yang baik, tahu-tahu situasinya tidak baik. Gandum yang bernas, tahu-tahu dimakan gandum yang kurus. Tahu-tahu hidup kita mengalami yang buruk, tapi jangan takut, jangan lari dari tanggung jawab. Pantang menyerah dan berkaryalah di tengah segala keterbatasan. Yusuf berani dalam keterbatasannya. Nah, kenapa Yusuf berani? Karena dia selalu berdoa. Mendoakan semua usahanya, berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Apakah teman-teman juga mengandalkan Tuhan dalam menghadapi segala perkara? Jangan suka mengeluh, berani mencoba, berani berjuang, kerja keras, berani menderita. Kalau anak Tuhan sedikit-sedikit capek mengeluh, mana bisa kita maju. Jangan egois juga. Jangan cari enaknya sendiri. Hidup ini harus bersama-sama dengan orang lain. Tidak cari mudah, tidak takut lelah. Rencanakan dengan baik bersama Tuhan. Kerjakan dengan tekun dan ulet. Kerjakan dengan semangat. Tata diri kita. Atur waktu dengan baik. Libatkan teman-teman kita. Bekerja sama. Nah, kita akan sukses seperti Yusuf. Jangan seperti si pesimis. Sifatnya buruk. Suka pesimis. Tidak percaya pada Tuhan. Membuat semuanya jadi kacau. Suka mengeluh. Tidak berani mencoba. Malas. Untung dia bertobat. Ayo yang pesimis bertobat. Jangan takut menghadapi segala perkara. Tugas berat menanti kita. Sebagai pelajar, sebagai anak-anak sekolah, ujian sudah di depan mata. Jangan takut. Pandemi masih ada. Jangan menyerah. Karena kita anak-anak Tuhan harus hebat. Ya, berani coba. Nah, coba kita lihat apa saja tugas kita hari ini. Kerjakan sebagai anak di rumah. Sebagai pelajar, kerjakan. Apa saja tugas kita di tengah keluarga. Ayo. Membersihkan rumah, bagus. Apa lagi? Ikut mencuci piring, bagus. Apa lagi? Ya,
ikut merawat kebersihan. Nah itu tugas kita. Termasuk jangan bikin onar. Kalau punya adik dirawat. Ya bagus, di masa-masa pandemi ini jangan bicara negatif. Jangan pesimis. Apa saja tugas hari ini sebagai sesama manusia? Oh teman-teman kita, ayo kita telepon. Teman semangat ya, jangan pesimis. Kalau ada teman kita yang mulai malas belajar, ayo tetap semangat. Walau kita sekolah jarak jauh. Itulah anak-anak Tuhan, pembawa sukacita dan semangat seperti Yusuf. Ayo ucapkan sekali lagi ayat hafalan kita. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Yuk kita doa sama-sama ikuti Kak Paulus ya. Tuhan Yesus, kami tidak mau menyerah. Kami tidak mau putus asa. Karena kami punya Tuhan yang selalu menyertai. Kalau Tuhan bisa menyertai Yusuf, Tuhan bisa menyertai orang-orang lain, para murid. Tuhan juga menyertai kami semua. Di masa kini dalam segala hal. Kalau Tuhan bisa mengalahkan pandemi di masa lalu di zaman Yusuf. Tuhan juga pasti bisa mengalahkan pandemi COVID-19 di masa kini. Berikan kami semangat ya Tuhan untuk mengalahkan pandemi ini dengan disiplin protokol kesehatan. Dengan menjaga kesehatan bersama-sama orang-orang lain di seluruh dunia. Di dalam doa kami percaya Tuhan menolong kami semua. Amin. Nah teman-teman, jangan pernah menyerah. Ayo semangat ya. Siapa yang mulai lesu di rumah, siapa yang mulai jenuh di rumah, bangun bersama Tuhan. Semangat. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Hadirnya Tuhan nyata saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Karyanya Tuhan nyata bagi yang setia dan percaya. Ayo setia, percaya, kasih semangat teman-teman kita. Sampai jumpa.